Mari kita mulai kajian kita hari ini dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fiqna taufiqas salihin. Wanfa'na Allahumma bil Qur'an wa zikril hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma qaribuna minka ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza sita sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah kita mulai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali dalam kajian bersama Ustadz Dame. Insyaallah pada hari ini topiknya makna surat Al-Fatihah. Ya, betul. Ya. Tanpa lebih lanjut, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dame. Silakan Ustadz Dame. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jamaah pengajian Kanada ya. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah takdirkan kita silaturahim dan juga kita belajar bersama, berkontemplasi bersama, bertafakur bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang hadir di sini, yang mendengarkan baik melalui Facebook, melalui YouTube dan juga yang live, mudah-mudahan dimudahkan dapat ilham, dapat pengalaman berkah saat ini. Saya juga dilancarkan, diberkati, bisa berbagi hikmah di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, panutan dan contoh kita sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga bersyukur dipertemukan dengan banyak guru dalam kehidupan, membuat kita semakin mengerti pelan-pelan makna hidup ini, dan guru-guru itu sebetulnya Allah yang kirim. Termasuk kita tidak menduga kita bisa silaturahim di sini Pak melalui online, dan juga kita jadi nyambung hatinya. Pelan-pelan teman-teman mulai merasakan ada perubahan-perubahan dalam pemahaman dan dalam pengalaman hidup. Sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa kajian yang kita bawakan ini tidak hanya untuk memuaskan mental kita, Pak. Tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan kognitif, tapi juga pengalaman batin, realization. Dalam tradisi Islam, itu disebut dengan suluk. Suluk means journey of soul, perjalanan intelektual. Pengertiannya apa? Pemahaman kita makin mendekati kebenaran. Tidak hanya terjebak pada pemaknaan dogmatis, tidak hanya terjebak pada pemaknaan filosofis, kognitif, tapi juga pemaknaan yang kita alami sendiri. Itu pengalaman hidayah itu yang disebut dengan kasaf, ya, tersingkap. Dalam tasawuf namanya tersingkap. Dan untuk bisa mendapatkan pengalaman tersingkap itu, kita perlu tulus dalam belajar dan kerendahan hati. Banyak orang pengetahuan kognitifnya banyak Pak. Kalau melalui Google, YouTube, ketik apa aja dapat di situ. Apa aja. Tapi nggak menenteramkan Pak. Ya, tidak menenangkan. Jadi sebetulnya misteri pengetahuan dari Tuhan itu begitu. Banyak orang, ya pengetahuan agamanya banyak Pak. Dari doktor malah pasca sarjana. Tetapi ilmu itu tidak menolong dia, tidak menyelamatkan dia. Dia rajin melakukan ritual, rajin sekali tahajud, baca Quran, tapi dia membenci orang.
dia tidak memahami perbedaan, keniscayaan dalam perbedaan. Di Islam itu Pak, banyak perbedaan. Perbedaan mazhab, perbedaan aliran, banyak sekali. Kalau kita bertengkar karena beda pemahaman, itu membuat kita tidak, itu menandakan kita belum ketemu hakikat atau makna sebenarnya. Ya, karena itu kalau kita masih bingung terhadap sesuatu, ilmu itu belum menolong kita, itu tandanya kita belum dapat pengetahuan yang sebenarnya. Nah, sebelum hari ini kita mau memaknai surat yang sering kita baca, tentu ini tidak tafsir yang sempurna. Jujur saja, saya pernah ikut kelas Al-Fatihah dari guru saya, itu berbulan-bulan, hampir setiap hari Pak, itu nggak ada habisnya. Nah, kita paling di sini kan 1,5 jam, ya kan? Ya kan, kalau nanti kan kebanyakan dong rekamannya kan. Nah, tetapi mudah-mudahan karena niat baik kita, mudah-mudahan bisa saja kita dapat pengertian langsung. Tujuannya apa? Supaya saat ibu baca, bapak ibu baca Al-Fatihah, itu dapat ininya, getarannya. Kan sering tuh, kita kirimkan Al-Fatihah misalnya. Kalau saya di kajian lain Pak, itu selalu kita mulai dengan Fatihah. Diam sejenak, baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu sendiri secara lateral meaning, itu maknanya opening, pembukaan. Ya, jadi diskusi kita hari ini tidak hanya terjebak pada sejarahnya, asbabun nuzul, enggak. Tujuannya saat Bapak Ibu baca Fatihah dapat nih opening benar. Ya, terbuka batin Bapak. Jadi Al-Fatihah ini bisa menjadi powerful buat diri kita masing-masing. Bahkan saudara kita kalau meninggal, kita kan suka dalam tradisi Islam kirimin Al-Fatihah. Benar-benar itu powerful. Saat Bapak baca dalam sholat, powerful gitu. Ya, semoga Allah memudahkan kita paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pengertian ini teorinya dulu. Pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu mengungkapkan dalam satu bukunya, seluruh Al-Quran, teks itu, 6.600 sekian ayat, kalau diperas, di-zip, ya, diperas, sekarang istilahnya di-zip, gitu, diringkas, itu jadi 7 ayat itu. Bayangin tuh, jadi diperas, makanya nggak sembarangan. Ya, nah, 7 ayat itu diperas lagi Pak. Begitu diperas, jadi Bismillahirrahmanirrahim Pak. Nah, kalau biasanya saya kajian itu saya tulis di whiteboard Arabnya itu supaya lebih dapat. Tapi ini nggak apa-apa. Kita maksimalkan aja online ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu diperas lagi Pak. Jadi apa? Huruf ba. Ba itu. Ba itu apa? Baitullah. Baitullah artinya bait rumah Allah. Ba. Nah, diperas lagi. Di ini titik ba itu. Titiknya itu. Nah, titiknya itulah sebenarnya hakikat absolut. Nah, titik itu beberapa guru saya mengatakan itulah kolbu. Pada saat kita berada di dalam kolbu, kita kolbu, silent, damai, kita sedang ada di ba itu. Nah, perumpamaan fisiknya apa Baitullah itu? Ka'bah. Kan kita kalau pakai Google nih, Google Earth, naik ke atas lihat Ka'bah, itu Ka'bah itu titik. Nah, jiwa-jiwa manusia itu ya, ngeliling menuju satu pusat. Jadi hidup kita ini sedang berkeliling nih, suluk. Tetapi menariknya, kalau tawaf dalam tradisi Islam, mutarnya terbalik Pak, seperti anti clock. Kalau jam itu simbol dari tujuan hidup manusia itu masih pencapaian duniawi. Nah, orang yang sudah suluk, sudah lebih sungguh-sungguh mendekati Allah, itu terbalik. Sampai dia ke bak tadi, titik bak tadi. Nah, oke ya, ini pengertian ini sudah menjadi sangat berbeda kepada orang pada umumnya. Ya, itu dulu satu udah mulai dapat. Kemudian saya mohon izin sama Pak Irfan untuk menampilkan bahan yang saya baru berikan, mungkin dipersiapkan.
Karena di sini ini penting untuk masuk kepada hakikat Al-Fatihah. Nih. Jadi waktu saya belajar logika dari guru saya, wujud dalam pengertian logis itu ada 4. Ya. Paling bawah, Pak. Paling bawah. Nah, kalau saya langsung, Pak, itu biasanya di papan tulis, saya tulis air. Air ya. Nah, ini namanya wujud katbi. Written existent. Written existent. Nah, tulisan air. Jadi, ini Quran, ini isinya tulisan. Ya, nggak ada ininya, tidak ada, ya tulisan aja. Nah, begitu saya mengucapkan air, itu namanya lisan, verbal existence, pengucapan air. Itu namanya lafaz. Karena nanti kita akan mengerti syahadat banyak orang itu baru lafaz. Syahadat banyak orang itu baru lafaz. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam hanya melafazkan 2 kalimat syahadat. Baru di situ. Misalnya ada orang kehausan, Pak Irfan. Lu haus ya? Gimana caranya? Ngomong aja. Air menyegarkan, air menyegarkan, air menyegarkan, air menyegarkan. Hausnya hilang nggak Pak Irfan? Ya, hilang. Nggak hilang. Makanya lafaz tidak bisa membuat orang hausnya hilang. Ya dapat ya? Misalnya, api, api, api. Enggak, tetap tidak merasa panas dia. Cahaya, cahaya. Enggak. Atau melihat tulisan cahaya. Enggak. Oke? Nah, kalau haus Bapak Ibu, solusi gimana cara supaya hausnya hilang? Ini nih, ada nih Pak. Kalau ada yang di depannya itu ya. Saya tadinya mau cari yang bening, nggak ada gitu biar Bapak Ibu lihat. Ini bening ya Pak ya? Bening ya, Bapak Ibu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hausnya hilang. Itu namanya misdak Pak. Jadi misdak air. Itu realitas air yang diminum. Dapat ya? Ini melalui apa? Pengalaman. Nah, ini di atas ini saya lupa nulis pengalaman. Ya. Di wujud misdak itu, di garis panah itu, nanti kita tulis judulnya pengalaman. Di situ tulis pengalaman, Pak. Nanti saya tulis. Nah, setelah saya mengalami, saya jadi tahu air lewat pengalaman. Dan akhirnya saya tahu air itu eksistensi cair, bening, menyegarkan, mengalir. Akhirnya saya paham mafhum di mental saya. Itu namanya makna universal, Pak. Jadi saya tahu makna air itu dari pengalaman. Ya. Jadi dari realitas air itu jadi makna universal, makna air universal. Dari pengalaman. Oke. Ada orang memaknai sesuatu lewat tulisan. Dia baca di Google, kita baca WA hoax. Itu akhirnya makna kita peroleh dari tulisan dan ucapan orang. Itu makna partikular. Subjective meaning namanya. Jadi makna partikular menurut gue. Nah, makanya banyak kata kafir Pak Irfan. Itu orang bisa memaknai macam-macam. Non-Islam, tertutup, ingkar. Karena orang mengetahui melalui teks. Maaf ya, kita tidak ketemu Nabi Muhammad. Sehingga kita nggak tahu makna sebenarnya teks-teks Al-Quran itu. Ribuan tahun sudah teks Quran ini. 1.500 tahun lalu. Jadi kita mengandalkan apa? Mengandalkan kolbu, Pak. Dengan kolbulah kita menemukan makna spiritual. Kalau realitas material gampang, ya nggak? Iya kan? Jadi misdak itu ada material, ada spiritual. Ya dapat ya Pak ya. Nah ini bayangin Pak, saya belajar begini dari guru-guru saya. Itu membuat jadi teliti Pak. Jadi tafsir itu, tafsir Quran, itu boleh jadi makna partikular Pak. Makanya 5 penafsir
itu bisa berbeda, Pak. Ya Pak Irfan ya. Maka tidak bisa dihindari perbedaan pendapat. Kalau mereka sama-sama ngotot, maka terjadilah pertengkaran. Tapi kalau mereka humility, humble, Tuhan memberikan hakikatnya kepada mereka. Pengalaman. Sehingga apa? Sama-sama minum air jadi nggak bertengkar. Air itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Udara loh. Udara loh. Ya, kalau bahasa Jawanya, banyu. Bahasa Sundanya Pak Irfan, cai. Bahasa Bataknya, aek. Bahasa Inggrisnya, water gitu. Perbedaan lafaz, perbedaan identitas kata yang kita berikan pada hakikat, itu tidak mengubah hakikatnya. Ah, gini Pak. Nah, sekarang baru kita masuk. Memaknai Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat pengalamannya kan, spiritualnya. Sehingga makna universalnya dapat. Kita nggak diganggu lagi makna-makna partikularnya gitu loh. Contoh, saya ambil contoh. Guru saya dulu bilang waktu SD, Sirotol Mustaqim. Ihdinas Sirotol Mustaqim. Kalau lateral meaning, ya, jadi makna itu, apa itu water Pak Irfan? Apa? Dibilang water? Apa itu water? Water, apa itu water? Air. Nah, makna itu namanya terjemahan. Jadi cuma mengganti kata. Harusnya water itu adalah eksistensi cair, bening, menyegarkan. Gitu. Ada penjelasan. Jadi sering kita memaknai sesuatu itu cuma mengganti kata-kata. Ingat ya, makna sebenarnya yang kita peroleh harus pengalaman. Sehingga kita dapat makna universalnya. Apa makna universal? Berlaku dari zaman kapanpun. Di Al-Quran Pak Irfan, itu Nabi Musa ketemu Tuhan. Perumpamannya apa? Ketemu api di Bukit Persina. Ya kan? Kalau kita artikan lateral physically, masa Tuhan disebut api? Oke? Jadi makna dua level makna ini penting. Makna universal kita peroleh melalui pengalaman. Misdak. Nah, kalau dari sini kan ini namanya pengantar untuk mengkontemplasi ayat-ayat Al-Quran. Nah, banyak orang saya dulu belajar hakikat-hakikat di balik teks. Teks suci ya. Itu terjebak pada, ya betul ada asbabun nuzul, biar tahu konteksnya gitu. Tapi para sufi, Pak Irfan, dia tafakur, dia membersihkan diri. Tuhan kasih makna langsung. Ini maknanya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini teman-teman diberkati untuk dapat makna langsung dari Allah. Sesuai kesiapan masing-masing. Apa cirinya? Mengalami. Jadi, waktu Nabi ditanya apa itu Siratul Mustaqim, kalau terjemahannya kan jalan yang lurus. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, Pak. Direct path. Direct path, jalan langsung. Berarti pengalaman ilahi. Nabi kasih perumpamaan. Seperti rambut di belah 7 gitu. Pernah dengar nggak Pak Irfan itu? Seperti rambut di belah 7 kan? Pernah Pak ya? Rambut di belah 7 gimana itu rambut diambil? Membentang dari neraka menuju surga. Nah itu, tetapi perumpamaan Nabi waktu itu pas juga, tapi kita nggak tahu konteksnya. Oke ya. Nah, kalau sudah begini, Pak, dibalikin lagi aja, Pak. Udah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, opening Fatihah itu adalah untuk orang yang terbuka kolbunya, titik baknya. Terbuka. Nah, supaya kita bisa dapat keterbukaan kolbu, spiritual realization, maka adabnya Pak, kita membaca dalam pengertian itu betul-betul berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan itu hadir di mana?
menggoda di pikiran kita. Ragu-ragu, bingung, takut, khawatir. Itu sederhana. Jadi kapanpun ibu ragu-ragu, kapanpun ibu kesal, marah, benci, dendam, itu baca Quran, Pak. Orang lagi stres, lagi galau, tiba-tiba baca Quran. Nggak dapat dia makna sebenarnya petunjuk Allah. Kenapa? Karena batinnya masih dipenuhi oleh penggoda-penggoda. Pikiran yang sembraut. Makanya diam saja. Tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi dengan demikian teman-teman nggak sembarangan bicara a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nggak begitu. Ada sikapnya, Pak, diam dulu. Supaya apa? Supaya tadi kita dapat makna langsung dari Allah. Hadir di hati kita. Saya sebelum mengajar seperti ini, saya biasanya wudhu, Pak. Wudhu itu salah satu bentuk praktek a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bagi saya, silakan dipraktikkan, Pak. Itu udah kita bahas. Canonical prayer kemarin. Makanya kalau mau baca Quran, wudhu. Ya kan? Karena dalam teks Quran sendiri mengatakan, tidaklah Quran ini bisa disentuh, kecuali yang disucikan. Orang ngartikan, lagi dapat ya, jangan pegang Quran teks ini. Bukan teks ini maksudnya. Quran itu kata-kata Allah hadir di hati. Kalau jiwa kita nggak suci, nggak menembus. Makanya ada adabnya. Nah di kampung saya dulu, Pak, kalau mau baca Quran itu begini, Pak. Dicium dulu, itu adab. Buku guru saya gituin, Pak. Sering tuh. Nah adab itu menjadi persyarat kita untuk mendapatkan makna dari Allah. Misdaknya. Spiritualitasnya. Supaya apa? Tidak ragu. Menenangkan. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung memaknai Fatihah kan? Disiapin dulu nih batinnya secara intelektual. Banyak penafsir itu, kata ini. Ingat Bapak Ibu di Jakarta waktu itu Pilkada DKI, itu masalah surat Al-Ma'idah. Itu ribet itu. Ada kelompok mendukung ini, ada kelompok mendukung. Ayat itu digunakan untuk pertengkaran jadinya. Berbahaya. Nah, para wali, para sufi nggak tertarik begitu. Mereka kalau bingung nggak ngotot, Pak. Mesti begini maknanya. Enggak. Dia diam. Dia memohon pada Allah. Dia tafakur. Dia mensucikan diri. Itulah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena kalau kita nggak berlindung pada Allah dari godaan-godaan pikiran kita itu, atau suara-suara dari luar yang membuat kita bingung. Nanti pemaknaan kita ayatisasi namanya. Misalnya tentang ayat apa? Poligami. Nah itu ribet. Nah tuh kan jangan sembarangan bahas itu. Surat Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ya, paham ya Pak sekarang kenapa saya kasih pengantar dulu di awal. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan nanti dibuka rekamannya, ya Pak Irfan ya, insya Allah, itu jadi dapat konteksnya. Sehingga kita nggak berdebat, misalnya gini, saya ke Sunda, dia minta, saya mau cai, nggak ada cai, adanya air. Enggak, aku maunya cai, enggak adanya air. Padahal sama misdaknya kan, sama realitasnya. Nanti kalau kita bawa, Pak, orang berbicara masalah kata Tuhan, kata Rob, kata Allah, terus Yahweh, Brahma, itu bisa berantem antar agama. Hanya gara-gara perbedaan kata-kata. Tapi kalau orang sudah sama-sama mengalami, apa ciri khas orang sudah mengalami kehadiran Tuhan? Cinta kasih. Dalam Islam namanya Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ya, Ar-Rahman. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang most merciful and most compassionate. Jadi jangan terjebak pada written existence. Tulisannya. Saya juga sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, Pak Nausoro. Supaya ketika saya punya pengalaman batin, spiritual, saya cek di teksnya, oh ternyata kok sinkron. Tapi intinya biar teman-teman tahu pengalamannya. Saya tidak punya kuasa untuk membuat teman-teman punya hidayah. Pengalaman batin spiritual. Ribuan kali kita baca Fatihah, apakah sudah menggetarkan? Terjemahannya mah gampang. Gampang. Tapi ngalaminnya, makanya disebut Quran itu juga makanan ruhani. Bahkan ada satu surat namanya Al-Ma'idah. Artinya hidangan dari langit. Bukan bakso, soto, ayam goreng, bukan. Ya paham ya sekarang Pak? Jadi di Quran itu banyak banget simbol, perumpamaan. Nama-nama binatang ada di situ. An-Namal, An-Nahal, sapi betina, Al-Baqarah. Paham ya? Jadi punya a'udzubillah Pak. Apa itu misdak a'udzubillah? Kita sadar kita lemah. Kita bisa keliru. Kita bodoh. Kita bisa salah paham. Jangankan teks Al-Quran. Suami istri aja kalau ngomong nih menyamakan pemahaman. Ini enaknya anak di sekolah di mana nih? Sekolah Islam apa sekolah modern? Beli rumah. Beli rumahnya di mana nih? Teman saya ada tuh. Udah punya duit. Udah 30 disurvei rumah. Enggak nemu Pak. Enggak. Udah ada duit nih. Ternyata teman saya tuh, kamu kenapa sih? Saya tanya, aku ada duit sekian. Aku maunya rumahnya di Cinere katanya. Ada jauh tapi luas tanah. Terus istrimu gimana? Dia maunya di Cipete. Enggak apa-apa kecil. Jadi di level pemahaman enggak nyambung. Udah ada duit loh. Bagaimana teks Al-Quran? Makanya tulus, rendah hati. Paham ya? Kenapa kita mesti membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim sebelum baca Quran? Bukan hanya kata-katanya a'udzubillah minasyaitonirrajim, bukan. Tapi sikap batin kita. Kita bisa terkeliru memaknai. Be humble, tulus. Insya Allah ya, Ibu Baby, Ibu Lina, dan teman-teman di sini yang adik-adik semuanya nih. Kalau mau baca Quran, adabnya ada. Kalau belum mengerti maknanya, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang Ustadz dan nerangin, kita belum paham, ya kita belum dapat hidayah. Nggak apa-apa, ada waktunya. Ribuan kali kita baca Fatihah itu. Kalau saya tanya nih di sini misalnya nih, dari 6.600 sekian ayat, apa yang sudah Bapak dapat yang terasa? Susah jawab. Saya sering tuh nanya begitu, Bu. Pak Lim udah 10 tahun. Bu, katanya kan mari berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, betul, Bu. Saya tanya deh, Ibu. Umur berapa? 56, Pak Ustadz. Dari 6.600 sekian ayat itu, apa ayat yang sudah Bapak Ibu dapat? Susah loh dia jawabnya. Ada satu ibu, kalau saya ada Pak, tapi saya malu. Apa? Suatu saat saya baca ayat ini, saya tergetar loh Pak, dan saya praktekin dalam kehidupan. Apa itu Bu? Saya mau tahu, saya mau belajar juga. Dia jawabnya simple Pak. Inna ma'ala usri usro. Fa inna ma'ala usri usro. Itu benar itu Pak. Sungguh di balik kesulitan itu ada jalan keluar. Sungguh di balik kesulitan itu ada jalan keluar. 2 kali itu. Kalau guru saya bilang, bukan dibalik Pak. Bersama kesulitan itu. Ada solusi. Jadi kapanpun, jadi gimana pengalamannya? Iya Pak, saya punya masalah dulu ribet banget. Tiba-tiba saya mohon sama Allah.
Saya buka ayat Quran. Ketemu ayat itu. Inna ma'ala. Kayak dapat quote, Pak. Kan kita di Facebook kan suka dapat quote-quote tuh. Menyentuh. Nah, itu namanya pengalaman, petunjuk. Tapi beberapa waktu kemudian baca lagi ayat. Dapat lagi pengalaman spiritual. Nah, Quran itu begitu, Pak. Makanya saya sebenarnya tidak pede menerangkan ini. Tapi paling tidak saya berbagi apa yang saya alami. Waktu saya belajar dengan guru saya Fatihah, Bapak Ibu. Itu waktu itu kalau boleh gambarkan rasa. Kayak ketika bahas Alhamdulillah ya. Segala puji bagi. Itu kayak dinding-dinding itu memuji gitu. Nah, susah kan? Nanti jadi kayak mistik nanti. Kalau kita ketemu seorang guru mengulas ayat itu kita dibawa mengalami. Oke, Auzubillah udah dapat ya Pak ya, Bapak Ibu ya, pengertian Auzubillah ya. Jadi Pak Edi, pakai Pak, tidak harus baca Fatihah. Dalam kehidupan pakai Auzubillah. Misalnya mau ngomong sama istri misalnya, kan, aduh gimana nih ngomong, contoh aja lah Pak, ini belum tentu tepat, benar. Aduh nanti kalau ngomong begini ribet berantem deh. Udah, Bapak diam sejenak. Auzubillah. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang baru. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada ba, ada isim, ismi, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Karena ini online, saya mengandalkan imajinasi. Whiteboardnya di online, di ini, imajinasi. Ismi, itu nama. Nama itu sebetulnya Pak, bukan N-A-M-A. Itu katbi, tulisan. Itu kata-kata. Nama dalam tasawuf adalah wujud Tuhan. Presence of God in your heart. In the world. Kehadiran Tuhan in your heart. Itu isim. Dengan itu berarti keberadaan Tuhan hadir dalam setiap tindakan. Keberadaan Tuhan hadir dalam tindakan apa? Allah yang sempurna. Allah yang bagaimana? Ar-Rahman. Kasih sayangnya yang tak terbatas. Ar-Rahim. Kasih saja yang pas. Bapak punya anak 5. Itu Rahman. Kasih sayang semua beri sama. Tapi ada yang khas. Yang pas itu Rahim. Contoh Rahmannya Allah apa? Udara Pak. Cahaya. Air. Orang yang tidak beriman pun Pak, itu dapat udara kok. Bapak jangan mengabaikan udara loh. Kalau udara nggak ada, susah kita. Udara itu Rahman. Misdaknya Pak. Jadi kira-kira di sekitar kita banyak nggak nama-nama Tuhan? Banyak banget. Cahaya. Sahabat yang baik. Aduh, makanya namanya silaturahim. Misdaknya banyak di sekitar kita. Jadi dengan penjelasan Bismillah ini, ternyata kita dikelilingi asma-asma Allah. Allah zohir, Allah batin. Wal awalu, wal akhiru, wal zohir, wal batin. Jadi kita nggak lagi terjebak isim itu. Nama itu kata-kata yang diucapkan. Napas itu Pak, coba Pak Irfan napas sadar. Itu kasih sayang Allah nggak?
Kasih sayang Allah. Jadi minum, Pak. Oh, minum kasih. Makasih ya Allah, aku masih bernapas. Segala kebaikan yang kita saksikan dalam hidup, terima kasih ya Allah. Pada saat kita membantu orang, lakukanlah itu dengan kasih sayang. Itu namanya praktek Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita ucapkan dengan penuh kesadaran, kita adalah acting, pelaku, manifestasi dari Bismillahirrahmanirrahim. Indah banget nggak kira-kira hidup ini kalau udah begitu kesadarannya? Dan saat kita sholat, kita ulang-ulang mengingatkan kita. Bapak Ibu kalau dapat pengertian ini, dan ternyata mudah ngelakoninya, itu berkah yang luar biasa. Jadi kehidupan dan ritual nggak terpisah lagi, Pak. Nggak terpisah. Fa'aina matwallu pasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah. Makanya dalam tradisi Islam ada namanya Asmaul Husna. Macam-macam nama-namanya. Tapi itu isim yang sama loh. Center ketika ke atas jadi utara namanya. Center ketika ke bawah jadi selatan. Center ketika ke kiri jadi barat. Center ketika jadi timur. Tapi begitu mereka kembali ke pusat asalnya. Pusat itulah isim. Pusat dalam diri kita apa? Your heart. Kolbu. Maka lakukan sesuatu dengan kolbumu, hatimu. Nurani. Karena di sana ada kehadiran nama Allah. Jadi, Bismi. Saya ingat gini, Pak. Panglima Jenderal. Itu kan ada tongkat, Pak. Tongkat, maaf. Tongkat komando gitu. Jadi begitu terjadi penggantian Panglima, itu kan penyerahan tongkat. Begitu udah pegang tongkat, dengan tongkat ini, wah keputusan apapun bisa. Jadi kata dengan itu, dengan apa? Isim. Ismi, Bismi, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kita lupa. Kita hanya butuh diam, hening, memohon sama Allah. Auzubillah tadi. Supaya hadir. Mulai dapat ya Pak Irfan ya. Ya maksudnya. Jadi Bapak mau baca buku. Bapak mau kemana? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pikiran kita terganggu, ribet segala macam, duduk diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Bapak Ibu insya Allah udah dapat pengertian. Syukur-syukur nanti mengalaminya. Jadi Bapak bisa pakai tuh. Kemana-mana. Makanya Nabi bilang, perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, nggak sampai ke tujuan. Karena dilakukan dengan ego. Dengan kepentingan pribadi. Bukan dengan bismillah. Jadi sekarang mulai mengerti kenapa kita ucapkan untuk memanggil kehadiran hakikatnya. Itu Bapak kalau ngerti ini, Pak, melihat seluruh alam ini ternyata nama-nama Allah. Seluruh udara itu ya Allah, itu nama Allah. Kasih sayang Allah, napas, air minum. Udah pernah nyoba nggak Pak, di rumah tiba-tiba mati listrik, AC nggak nyala, air nggak bisa dipakai, seminggu, tiba-tiba nyala lagi, bisa mandi. Aduh, air itu berasa banget kasih sayang Allah. Masa harus mati dulu listrik biar Bapak Ibu merasakan kasih sayang Allah? Sekitar Ibu banyak kasih sayang Allah. Banyak banget. Ini kita diskusi kasih sayang Allah. Ilmu, al-ilm.
Betapa bahagianya kalau kolbu kita terbuka. Bisa menyadari itu. Bisa merasakan itu. Sehingga kita cuma tidak mengucap kata-kata kosong. Yang tadi saya bilang sama Irfandi. Oh saya haus, kata oh haus ya. Oh ngomong gini aja. Air menyegarkan, air menyegarkan, air menyegarkan. Enggak akan. Tapi kasih pengalamannya. Minum. Nah ini eksistensi wujud nama Tuhan itu ada yang manifest secara zohir, kan Allah yang bilang, aku zohir, aku batin. Tapi juga ada yang batin. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini diberkati juga. Oh ini maksudnya hadir di hatiku. Makanya para wali Pak, begitu say bismillah, itu nggak kuat mereka. Nangis mereka. Hanya mengucapkan bismillah. Allah itu maha baik, Bapak Ibu. Maha baik. Kalau Allah kasih kita, katakanlah derita saat, itu dia ngingatin. Kalau ngingatin, karena kan kita suka bebal juga. Manusia kan suka lupa, memang harus dijewer kan. Gitu. Coba sekarang, kalau ngelihat penderitaan apapun itu, ya Allah ini kasih sayang Allah. Coba begitu. Itu namanya bismillah. Supaya bisa begitu gimana? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah ini kayaknya Pak, dua yang ini aja dipraktekin Pak. Ini udah kemana-mana nih. Makanya kan 6.600 sekian ayat itu jadi Fatihah tadi. Bersyukur banget jiwa kita, diri kita kalau kita bisa ngeh. Jadi dengan, maaf ya zaman dulu ya, Orde Baru Pak. Itu kalau ada orang Jakarta datang ke Pulau Belitung misalnya, pakai jas, bupatinya nanya, orang Pemda, dari mana Pak? Saya dari Jakarta. Ini tahun 90 lah, gitu kira-kira. Bapak dari mana Pak? Jakarta. Di mana di Jakarta? Dia sebut satu kata Pak, nama. Saya dari Cendana. Wes, Bulina tahu kan Cendana. Pak Irfan tahu kan Cendana? Saya dari Jalan Cendana gitu. Wah itu gawat itu. Dengar kata Cendana itu ngeper. Dia bawa kop surat nih. RI 1. Wes. Terus Pak Edi ditanya, Bapak dari mana Pak? Bapak jawab, saya dari Allah. Wah itu benar itu. Innalillahi. Aslinya kita itu emang dari Allah. Resap-resapin aja Pak. Kita dari Allah. Maka nama Allah ada di diri kita. Ya, ingat ini Pak ya. Ini alhamdulillah nih berkah nih pertemuan. Makanya supaya Bapak teringat lagi bahwa nama Allah, kasih sayang Allah di mana-mana. Ya, banyak sekali zohir batin. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mengucapkan, langsung kita ngeh. Makanya saya bilang sama Pak Irfan, kalau ngetik, nanti kita kelas ya. Saya kasih ketikan di situ. Mudah-mudahan sekarang ngerti. Bismillah. Itu bukan sekedar basa-basi, itu bukan. Bismillah Pak. Karena tanpa nama Allah, nggak bisa ngapa-ngapain loh kita Pak. Nggak bisa ngerti juga. Nah supaya kita kalau lagi kredit, supaya masuk ke kolbu gimana caranya? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini mau kita terusin alhamdulillah dan seterusnya atau kita di sini dulu tanya jawab. Kayaknya bismillah dulu Pak ya. Soalnya supaya ini nanti jadi Bapak Ibu sekalian, ini dua ini dulu ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillah ya. Jadi di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ada ba. Tadi udah kita bahas, ba itu kolbu, titik itu, ada isim. Itu zat Allah. Kehadiran. Present. Ini ba itu kolbu, isim itu hadir. Apa? Allah yang sempurna. Ismul Azam.
Jadi Allah itu disebut Ismul Azam. Inti dari semua nama-nama yang tak terbatas. Baru tampil dua. Ekspresi zat Allah yang sempurna. Ar-Rahman. Kasih sayang tidak pilih bulu. Tapi juga ada Rahim. Kasih sayang yang khas. Teman-teman sekarang udah nggak bisa bantah. Sekitar kita banyak nama-nama Allah. Cicipi. Nah, apa sih itu nama Allah, Pak? Al-Hayyu. Kasih sayang yang menghidup. Makasih ya Allah, aku masih bisa bernapas. Aku bisa minum dengan nikmat. Aku bisa jalan dengan kaki ini. Jadi nggak ada ruang lagi untuk mengeluh ini. Nggak ada. Kalau orang sudah masuk ke Bismillah, Pak. Hidup ini indah, Pak. Bahkan kalau kita ribet, ya auzubillah, sekarang jadi tahu. Ini kita sudah bermeditasi nih, sudah bertafakur. Dan pertemuan ini hanya menstimulus kolbu Bapak Ibu. Ternyata aktif. I feel. Ya, jadi ini kita cukup ini dulu Pak ya. Kayaknya ini seri 1, seri 2 bisa juga nih kan nanti. Tapi nanti kita lihat aja ya. Tapi tujuannya tadi adalah kita memaknai ini agar kita mulai merealisasikan. Kita tidak harus tahu banyak kognitif, intelektualnya, nggak harus Pak. Allah itu maha baik. Ya, saya buka pertanyaan sekarang. Ya Pak Irfan, mudah-mudahan ini lebih tepat akhirnya nanti memaknai Al-Fatihah seri 1. Jadi auzubillah sama bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kalau sempat kita coba sentuh sedikit, alhamdulillah. Tapi jangan buru-buru Pak. Yang begini jangan buru-buru. Itu nanti ngejar tayang itu tidak ada gunanya. Present aja. Ya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan kita dapat ilham lagi untuk bisa saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Dami. Sekarang insya Allah kita akan mulai dengan sesi pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan Ibu Mbak Linda. Oke. Assalamualaikum Bang Dame. Ya. Saya mau tanya nih, saya sebagai pemula ya, mungkin teman-teman juga ada sebagian. Gimana caranya atau ada kiat-kiatnya atau bagaimana prosesnya supaya bacaan itu masuk ke kalbu kita? Emang pertama kita mestinya dapat hidayah dari Allah ya. Sehingga kita baca terus kita bisa memaknai, merasakan seperti itu. Sempat sih diskusi sama Irfan waktu itu. Jadi Irfan kasih kiat-kiatnya, Mbak Linda baca 1 ayat malam, tengah malam sunyi, tempatnya juga spesial, baca 1 terus benar-benar dimaknai benar gitu loh. Kadang saya dapat, kadang enggak gitu, banyak kan enggak dapatnya. Mungkin belum masuk hidayah ke saya atau ada kiat-kiat supaya gitu. Kalau menurut yang saya dapat tadi Bang Dame jelasin, kita harus mendapatkan pengalaman dulu sehingga masuk ke kita. Jadi kayak misalkan kalau saya pribadi kayak iya karena budua, iya karena stain. Kalau saya baca itu saya beribadah dulu terus saya minta sama Allah. Most likely itu apa yang saya lakukan itu saya dapat gitu loh. Itu pengalaman saya gitu. Nah, untuk ayat-ayat selanjutnya saya coba gitu 1 cuman bismillahirrohmanirrohim. Allah Maha Pengasih lah si Maha Penyayang. Saya jabarin misalnya, oh ya dia sayang banget nih sama saya. Mestinya saya misalkan naik pesawat itu, totot pesawatnya jatuh, tapi saya nggak naik pesawat itu gitu loh. Oh berarti dia sayang banget sama saya. Karena saya nggak naik pesawat itu, saya nggak jatuh, nggak mati lah gitu loh istilahnya. Cuman agak susah sekali kayaknya. Kalau saya pribadi sebagai pemula. Oke, ya. Oke, Bu Linda, sudah? Udah. Saya bisa jawab, Pak Irfan? Silakan Pak, silakan Ustaz. Begini Bu Linda, itu sebabnya kajian ini kita sebut suluk perjalanan. Sebetulnya tadi kalau ibu kita teman-teman, itu pasti ada pengalaman loh kita tadi.
Ya, kita beberapa saat kadang tadi diam gitu. Karena sebetulnya pengetahuan ilahi itu sudah ada di diri kita, Bu. Kolbu. Makanya semua ilmu itu sudah ada di kolbu. Sintesis. Ya, guru saya itu suka analogikan begini, Pak. Di ujung pulpen ini ada titik ini. Ya. Ini ada titik ini. Di sini di ujung pulpen ini semua huruf ada tersimpan. Tinggal saya keluarin aja. Saya ambil kertas A, B, C. Itu namanya dikeluarin, diekspresikan. Makanya titik ba itu adalah titik silent, kolbu. Makanya Pak Irfan malam yang sunyi, diam-diam. Saat kita tadi ngobrol pun, itu kolbu kita terbuka. Nah, tapi saya pribadi pun kadang dapat, kadang enggak, Bu. Malah lebih sering enggak dapat. Tetapi sudah ngerti, ketika Allah tidak kasih pun, Allah tahu. Belum waktunya damai gitu. Oke. Iya, jadi enggak apa-apa. Jangan, makanya enggak ada kejar tayang. Itu nafsu ego. Dan kita udah bahas tuh. Discover your true self. Sesi-sesi awal. Jadi kalau even dia profesor, doktor, agama, kalau dia membaca pakai ego, nggak dapat, Bu. Makanya kuncinya itu tadi, auzubillah tadi penting. Pada saat pikiran kita ribet segala macam, kita perlu realize, auzubillah kan, kalimatnya auzubillah. Itu sebabnya tadi katbi, lafaz, mafhum, misdak. Itu penting, Pak. Itu diulang-ulang terus. Ya. Nah, jadi sikap tulus dan rendah hati, kalau mau tanya, itulah persiapan batin untuk bisa menerima spiritual realization, ilham. Kalau ke Nabi namanya wahyu. Kalau kita manusia pada umumnya disebut ilham. Itu yang disebut diturunkan Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unjila fil Quran. Artinya kan Quran. Malah intinya Quran. Ya, jadi mulai ditinggalkan, Bu. Cara saya, kalau Pak Irfan perhatikan diskusi-diskusi kita, saya tidak terlalu banyak membawa kepada sejarah. Itu detailnya bisa di Google kok. Mau sejarah apa sekarang? Ada semua di Google. Tapi pertemuan ini presennya yang penting. Kehadiran Tuhan kita rasakan di hati kita. Nah, supaya kita dapat setiap saat, be humble, tulus. Nah, orang yang seperti itu namanya salikin ke jalan. Kita, Bapak Ibu kan sudah mulai dapat nih, kalau ngobrol sama orang, ego mau nongol, Pak Edi. Nah, ini ego gue nih. Kalau ini diikutin, ketutup, Pak. Nah, tertutupnya batin dalam bahasa Arab namanya kafir. Kafir itu tertutup artinya. Innal ladzina kafaru. Jadi bisa kita yang turunan Islam. Jangan, kafir harbi, kafir jini, itu kan detail-detailnya. Tapi simply, secara sederhana, kafir pada waktu kita egois. Bahkan musyrik, campur-campur gitu. Jadi jangan lagi pemaknaan teologi semata. Kalau pemaknaan teologi, antara agama aja, internal Islam aja suka berantem kok. Makanya beragama itu harus akil balik. Itu udah dibahas di awal tuh. What is religion? Kita pernah bahas. Ya jadi gitu, Bu. Jadi kenapa membaca Fatihah Quran itu perlu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Bukan kita ngadapin setan loh, nggak kuat kita. Hadapilah setan, bukan begitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setan itu cuma menggoda. Dia tidak powerful. Misalnya belanja nih, diskon 75% Mbak Baby. Wah, aduh barang-barang. Ini nafsu dong. Akal ngomong, buat apa? Buat kapan lagi? Nah, itu kan akal-akalan tuh. Alhamdulillah, berlindung pada Allah. Itu godaan-godaan datang gitu. Nah, belajarlah merealisasikan
mempraktekkan, membiasakan sikap a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam kehidupan sehari-hari apapun. Bisa dilihat nggak sekarang Fatihah nggak sekedar dibaca di sholat? Enggak. Ini dipraktekin dalam kehidupan apapun. Dan itu yang disebut Bapak sudah punya berkah, insya Allah, mengucapkan a'udzubillah dengan kehusyuan. Bapak terlindung. Mengucapkan bismillah dengan khusyuk. Bapak merasakan. Akhirnya apa? Hidupnya menjadi praktek dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita berikan ini kayak ganti kacamata kita ini. Kalau Pak Irfan pakai kacamata orange, maka yang dilihat semua orange. Unsur orange. Pohon jadi orange. Batu jadi orange. Pak Edi dikasih kacamata biru. Unsur biru. Bu Lina dikasih kacamata hijau, unsur. Tapi Ustadz Dame dikasih kacamata bening. Jadi bening nih. Jadi kalau batinnya bening, maka yang dilihat pakai nama kacamata cinta. Nah, jalan menuju Tuhan kan ada 3. The way of fear, the way of love, the way of knowledge. Kan pernah kita bahas. Selama ini kita belajar agama the way of fear, makhofa. Awas kalau nggak sholat dosa, ntar masuk neraka, udah cukup tuh, jangan pakai itu lagi. The way of love, jalan cinta. Bahkan sakit yang dihadirkan Tuhan pun kita lihat pakai kacamata cinta. Pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Edi, Bu Linda dan semuanya. Apapun yang hadir, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau memaknainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong gitu aja. Ngomong aja dengan khusyuk. Itu tipsnya. Karena kalau kita ngomong dengan dari hati tulus dan rendah hati, Allah maha dengar nggak? Allah maha mendengar. Allah maha tahu. Allah maha pengasih. Hadir. Terburu-buru sifat setan. Ya, pelan-pelan cara pandang selama ini yang nggak relevan. Mulai kayak aplikasi itu diupdate, Pak. Saya 2 hari lalu, Pak Rifan, Zoom saya nggak bisa dipakai. Ternyata perlu diupdate. Gitu. Ya kan? Nah, pengetahuan kita dari SD agama nggak diupdate. Ini lagi kita update nih. Masing-masing dapat berkahnya. Ini misalnya ada berapa orang, itu dapat berkah masing-masing. Ya, mudah-mudahan dapat ya. Nah, karena itu pertemuan begini mesti diulang-ulang, Pak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat-nasihati dalam. Al-haq itu Tuhan juga ya. Tuhan bisa hadir dalam bentuk pengetahuan di batin kita. Kebenaran hadir. Apa cirinya? Menenteramkan. Watawasau bil haq. Al-haq kan salah satu nama Tuhan. Hadir kok setiap saat. Nah, pemahaman ini kan membuat kita jadi zikir jadinya. Jadi hidup kita jadi zikir. Bahasa Inggrisnya suka disebut mindfulness. Dalam bahasa Al-Quran namanya takwa, alert. Menjalani apa saja. Enjoy your life. Bersyukur. Emang dahsyat sih Pak, kalau kita sudah masuk ke bismillah itu Pak. Rasanya nggak ada problem jadi. Kayak orang jatuh cinta Pak. Orang kalau lagi jatuh cinta Pak, misalnya lagi berdua nih jalan, bayanginnya di Bandung ya, masih jadul dulu. Hujan Pak, hujan-hujanan, bawa payungnya pisang aja, udah indah banget tuh. Kenapa? Karena ada rahman rahim cinta. Bahkan mengenangnya pun, bisa senyum-senyum sendiri tuh Tete Dede. Senyum-senyum sendiri. Gitu. Itu turunan dari bismillah. Itu banyak derajat. Ya, Teh ya. Jadi kalau kita lagi ribet pikirannya, duduk diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Say, ucapkan, lapaskan.
dengan melepaskan, maknanya hadir karena kita dapat berkah. Jadi dalam setiap aktivitas apapun, kita bisa praktekin nggak? Auzubillah dengan bismillah. Bisa. Kayaknya Pak Irfan kita harus bikin sesi lagi nih Pak. Alhamdulillah dibahas ya. Iya, Soalnya insya Allah. nanti ini lautan ilham, kita cuma mangkoknya kecil. Jadi jangan hanya pengetahuan mental, tapi oh gitu ya. Iya. Itu Bu Linda ya. Dapat ya Bu ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ya, kita cek pertanyaan lain. Belum ada yang bertanya. Ya mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin karena tadi disebut oleh Mbak Linda ya. Ya kalau diambil contohnya saja ayat yang kita baca sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Rifan memang ya tadi kadang-kadang kita memang sering terjebak gitu. Karena memang pertama harus tahu dulu artinya, right? Ya. Misalnya ini ada buku studi Quran. Ya, my guru, saya itu Nasr. Ya. Nah, tapi maksud Rifan itu kadang-kadang kita terjebak even session seperti ini gitu. Oh, ada katanya, kemudian ada lafaznya, ada segala macam. Karena kita terlalu biasa berpikir dengan otak kita gitu. Otak kita akan mencernanya seperti itu gitu. Tapi pada saat malam atau kita ini justru perbedaannya antara berpikir dengan otak dan berpikir dengan hati itu, kalau berpikir dengan otak tuh kita sibuk gitu loh. Berpikir dengan hati itu kita justru mengosongkan. Dan susah kalau misalnya mengosongkan kalau sekitar tuh ribut gitu loh. Ya, realistik aja gitu kan. Jadi berpikir dalam hati itu justru kita mengosongkan. Dan biasanya kalau malam-malam itu justru sepertinya biasa lebih mudah tercapai gitu loh. Hanya untuk auzubillah 15 menit hanya mentadaburi auzubillah, mencoba mengosongkan, mengatur nafas. Maksudnya seperti itu gitu. Karena karena seharian kita berpikir selalu dengan otak. Session ini aja tadi begitu lihat, udah kebiasaan berpikir dengan otak. Oh oke, ada levelnya, ini ada yang particular, ini ada yang universal, ini segala macam. Kadang kita berpikir dengan otak gitu. Ya, itu ini Pak Irfan, itu pengantar. Karena Bapak bisa tampil nggak gambar yang dulu, yang who am I? Insya Allah ya. Coba Pak. Nah ini kita coba buka itu. Karena apa yang disampaikan di sini itu ada rangkaian dari sebelumnya. Jadi teman-teman yang ini bisa mengulang-ulang lagi video yang sebelumnya. Supaya ini kalau nggak dikasih pengantar begitu kan nanti tidak jek gitu. Jadi kita pakai pikiran juga. Ya, pakai pikiran. Tapi juga tadi kan udah dibahas. Ba itu adalah baitullah, kolbu. Yang who am I, Pak? Ya, yang bulat-bulat. Ya, sedang dibuka filenya. Here you go. Nah, ini Pak, nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini batin kita. Pada saat kita di ego, di person ya, ego itu suaranya kan kenapa ya dia begitu, kenapa begini kan gitu. Nah, akal ini jembatan apa yang kita lakukan tadi, pengertian lapas, mahfum, misdak, dan seterusnya. Itu di akal. Tapi begitu kita mau mendapatkan hakikatnya, a'udzubillah, kita masuk ke kolbu. Begitu kita di kolbu, di situ ada fitrah. Disitulah kita menemukan nama-nama Tuhan hadir. Sebenarnya Pak ya, kalau kita sudah melihat dengan kolbu, itu kayak ganti kacamata Pak. Pakai kacamata kolbu. Nah, tadi kayak Pak Irfan kan menyebut otak berpikir. Itu sebenarnya tradisi barat ya, tradisi filsafat barat. Sebetulnya yang berpikir itu jiwa Pak. Cuman saya ngerti maksud Bapak, karena ini memang terminologi yang dipakai sehari-hari. Jadi otak itu materi, dia nggak berpikir. Yang berpikir itu adalah jiwa kita yang akal pikiran. Nah, kolbu itu silent, keheningan.
Nah, baru di situ terhubungkan roh, rohani, terhubung dengan divine. Nah, ini kan juga gambar ini kan pengertian intelektual. Tapi pada saya ini satu semua. Cuman kalau nggak dikasih tahu begini kan nanti nggak bisa bedain. Gitu. Mudah-mudahan Pak Edi dan teman-teman semua di sini juga udah melihat ada peristiwa reaksiku apa. Ini egoku yang bereaksi, akalku, atau kolbu. Jadi bismillah itu ada di kolbu, Pak. Ya. Nah, kalau sudah tahu begini, Pak, itu sebenarnya mudah semuanya sebenarnya. Kalau lagi ribet, itu ego lagi berisik. Situlah setan main. Nah, untuk bisa tidak diganggu oleh ego, perlu takwa, mindfulness. Itu sebenarnya antara akal dan kolbu takwa ada di situ. Alert. Nah, untuk bisa alert, kita perlu napas sadar dulu. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas. Baru kita bisa mengamati pikiran. Nah, pikiran-pikiran yang godain itu yang disebut setan. Kamu kesini, kamu harus begini. Masa kamu mau digituin? Enggak, yang benar aja. Tonton aja, Pak. Kalau diikutin, nah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Gitu. Oke, Pak ya. Jadi memang perlu praktek, Pak. Udah ditutup aja, Pak. Makasih, Pak Irfan. Nah, jadi harus praktek. Kayak saya main gitar, itu saya fingering. Ritual sholat, zikir, tafakur, biar mahir. Jadi habit. Nah, di pertemuan ini kan reminding nih, mengingatkan. Saling mengingatkan nasihat dalam kebenaran. Kalau belum dapat, watawasaw bisober. Saya mau nanya dulu nih, Bu Baby gimana dapat pengertian tadi? Nggak kedengaran Bu Baby? Oh sorry, belum di unmute. Dapat pengertian apa tadi? Dapat insight apa dari diskusi tadi? Dari pembacaan Al-Fatihah itu, dari selama saya sholat itu juga kadang-kadang dapat, kadang-kadang hilang gitu loh, in and out. Yang dari yang abang bilang tadi itu, sometimes saya bisa terima itu, saya bisa dapat, sometimes hilang dia, sometimes ada gitu. Jadi nggak selamanya saya lagi berdoa Al-Fatihah itu saya dapat, tapi ada juga. Jadi garis besarnya saya bisa terima apa yang abang bilang. Tapi tadi maksud saya itu tadi yang terbersit di pikiran saya itu sebenarnya waktu awal tadi abang bilang banyak orang mengatakan Al-Fatihah ini dan surat Al-Fatihah ini yang bisa sampai dibacakan untuk mengirim ke yang orang yang meninggal dan yang segalanya. Mungkin pertanyaan ini nggak ada hubungannya dengan abang yang bilang tadi ya, tapi itu yang teringat dengan pikiran saya gitu, karena saya masih sering mendengar orang-orang tuh suka bilang kalau itu nggak ada hubungannya gitu loh, kalau kita mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Ada yang tidak sama pendapat dengan itu. Itu yang saya menjadi pikiran saya dari tadi selama abang dengeran itu. Gini Bu, itu namanya pengertian, pemahaman partikular dari kelompok beragama di Islam. Saya tahu itu dan saya mempelajari itu secara serius. Mazhab. Kita di sini tuh kajiannya udah tasawuf. Iya. Ya Bu ya. Nah, tetapi karena Ibu dapat pengetahuan itu dari dulu, belum diupdate. No, saya tidak sepaham dengan itu, tapi saya masih bingung mencoba mengerti pemikiran itu dari segi mana mereka yang bisa. Karena mereka memahaminya. Jadi memahami hubungan orang yang masih hidup dengan yang sudah meninggal itu belum clear. Nanti kapan-kapan Pak Irfan kita bahas life after death. Hidup sesudah mati. Dengan pendekatan filosofi sama tasawuf. Karena selama ini memahaminya kita dogmatis.
Karena dogmatis itu kita nggak tahu kepastian hubungan itu nyampe. Saya sekarang nggak ketemu fisiknya ibu loh. Saya ngomong sama laptop. Tapi kenapa kita nyambung? Imajinasi, hati. Saya baru ketemu physically tubuhnya itu TTDD. Tapi kenapa kita nyambung? Karena hati. Iya kan Bu? Jadi ada connecting itu. Sekarang bisa dijelaskan kok. Pakai teknologi bisa. Nah kita ini nyambung bukan pakai teknologinya. Ini fisik aja. Connect pakai kolbu, pakai hati. Iya nggak? Ada orang suami istri di kamar berdua, bisa nggak nyambung loh soulnya. Artinya apa? Yang nyambung itu bukan fisik. Iya. Berarti kalau orang mati, dia cuma ninggalin tubuh. Iya. Soulnya masih aktif. Makanya kita buat 7 derajat jiwa. Ya Pak Irfan ya. Nafsu ammaro, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, kolbu itu bisa terhubung dengan apapun. Termasuk yang nggak ada casingnya. Nah, ini boleh nih Pak Irfan. Tapi kan kita Fatihah dulu nih. Iya. Kalau live after death itu di beberapa kelas yang lain online, ada beberapa YouTube-nya juga. Itu saya bahas tuh makna kematian. Karena ini very important. Kemarin di Jakarta ada 3 orang mak-mak 70 tahun dadakan minta dibahas tentang saya 70 tahun mau ngapain lagi ya. Dia dengar-dengar life after death, tapi nggak dogmatis. Supaya kita damai menjalani hidup dan kapanpun mati nggak ada masalah. Mau dari mana kita dapat sumbernya? Saintis, mereka juga bingung. Pandemik aja mereka bingung. Nggak ada obatnya. COVID ini. Tapi kalau orang sudah tahu hakikat diri kita adalah roh, berbeda menyikapi hidup. Jadi apa yang kita bahas sekarang pun itu baru sedikit dari lautan ilmu Allah. Tapi udah berasa alhamdulillah. Kita bahas lagi Fatihah, nggak ada habisnya. Saya kemarin baru bahas lagi Bismillah itu sama beberapa pakai teks Arab Pak. Pakai Nahusor. Indah banget. Nggak bisa saya bagi juga di sini. Kenapa kata-katanya kenapa ini, wah macam-macam lah. Tapi tujuannya hari ini adalah paling tidak dengan pengertian ini berasa. Jadi teman-teman jadi kacamatanya ganti nih. Kacamata Bismillah. Nah pada waktu diucapkan pengertiannya jadi dapat maknanya. Makna itu kan ada partikular, makna pribadi yang tadi itu. Makanya bertengkar. Makna universal itu nggak bisa dibantah. Dari mana makna universal? Spiritual realization, pengalaman. Nah, kalau ada begitu kan mulai nih ibu mensinkronkan. Oh ini udah nggak masuk nih. Nggak menolong aku nih pengetahuan ini. Saya terus terang Mbak Baby dan teman-teman. Saya sudah tidak tertarik melayani debat begitu. Makanya modalnya tulus, rendah hati. Karena kalau kita mau tahu air, minum sama-sama. Ya. Mau namanya cai kek, banyu kek, water kek. Yang penting kan minum. Ya. Oke, makasih nggak apa-apa. Ini justru bagian dari dinamika. Ya. Ada satu pertanyaan ditulis di sini Pak Anonymous. Tapi pertanyaannya mungkin pernah disampaikan dulu ya, pada saat kita tadabbur ayat atau tafakur atau malam-malam, kadang-kadang kita sulit membedakan mana yang suara hati dari Allah, mana yang bisikan was-wasa setan. Caranya? Ya. Gini Pak, konsep tadi yang bulat-bulat tadi, itu penting dipahami betul. Paham dulu, baru praktik. Ciri kalau kita belum dapat suara kolbu, itu masih ada 2 suara di dalam. Suara ego itu mewakili setan. Waswisufi, ragu-ragu, was-was, ragu-ragu, gamang. Itu ego. Disitulah setan masuk. Nafsu rendah.
Akal itu tempatnya malaikat masuk. Makanya malaikat itu dalam bahasa filsafat, the intellect of God. Petugas-petugasnya Tuhan. Ada di makrokosmos, ada di mikrokosmos. Jantung kita ini berdetak. Kita makan, ada yang proses. Itu ada petugas, ada intelek, ada yang bekerja. Kecerdasan. Iya dong. Rambut ini numbuh. Kenapa di sini yang banyak, di sini enggak. Itu ada sistem. Iya dong. Gigi ini enggak numbuh terus. Coba kalau numbuh terus. Susah. Tapi kok ada yang bisa men-stop gitu. Nah, secara sederhana, kita paham ada kecerdasan yang bekerja di mikro ini, ada yang di makro. Nah, di diri kita untuk komunikasi dengan malaikat itu intelek, bukan akal-akalan. Itu nanti ke nafsu, ego setan tuh. Ya. Nah, kalau kita dibingung antara ego dan akal, nafsu dan akal, maka di situ diam. Nah, itulah a'udzubillah. Ya Allah, aku tidak tahu mana yang paling tepat buat dia. Beri petunjuk ya Allah. Tarik nafas, silent. Langsung kasih ide. Nah, tidak ada keraguan. Itu dari Allah. Begitu sudah dapat ide kan, kadang tuh si ego datang lagi tuh. Masa itu sih? Nah, jangan. Yang pertama itu aja. Kalau masih ragu, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keputusan ini. Udah jalan aja. Nah, lama-lama nanti Bapak Ibu mahir. Makanya perlu kita disiplinkan. Kalau kita masih, kebanyakan orang sih masih berpikirnya di nafsu kok Pak. Di ego. Di akal dewasa aja belum. Kita nih Pak ya, ini saya merasakan, saya bersaksi. Kita insya Allah, alhamdulillah di akal di kolbu masuk nih. Makanya tulus sama rendah hati itu membuat kita dari akal ke kolbu langsung. Tapi kalau ikut kajian, saya yakin nggak akan ikut kajian ini kalau memang dia nggak niat belajar. Ada kan orang ikut datang kajian bukan mau belajar, pingin ngetes, riset. Ya dia dapatnya itu, nggak akan. Nah orang-orang begitu biasanya kalau saya makanya bilang itu akan menyingkir sendiri. Allah yang jaga kok, makanya ini kan kayak majelis taklim. Itu malaikat yang jaga. Karena niatnya lurus. Ada kelompok pengajian itu maunya nyalah-nyalain orang aja, ada. Itu banyak banget. Merasa paling benar. Kalau kita kan dengan kedewasaan berpikir begini dan hati yang terbuka. Kalau di sana ada kebenaran, kita ikut kok. Karena kebenaran itu satu, al-haq. Sumbernya sama. Nah, di Islam sendiri karena fokus pada mazhab-mazhab jadi ribet. Tapi Bapak Ibu, pada waktu datang perbedaan-perbedaan suara di batin kita, disitulah pentingnya jadi pengamat. Menjadi pengamat terhadap pikiran dan perasaan kita. Nah, supaya bisa mengamati pikiran, amati napas dulu. Napas masuk, keluar, masuk. Nah, begitu sudah kita mutmainnah, baru kita melihat pikiran itu hadir. Nah, the ability to observe your mind, itu namanya takwa, Pak. Kemampuan kita mengamati pikiran kita tanpa terganggu. Itu namanya takwa. Banyak orang itu sekarang kan ada di sini di WA kan, Instagram. Banyak nih buka Instagram, dia ribet di sini. Nah, kalau masih terganggu buka YouTube, buka ini, belum bertakwa. Supaya bertakwa bagaimana? Ada latihannya dalam tradisi Islam. Puasa 30 hari. Puasa apa? Menahan nafsu. Nah, udah kita bahas tuh di awal-awal waktu bulan puasa. Ya, jadi Pak Irfan, teman-teman nanti Pak, oh kalau terjadi suara dua di dalam diri saya, oh ya udah saatnya lah saya mengamati. Be alert. Takwa. Nah, lagi sendirian, kita putar lagi, introspeksi diri kan. Kita kalau aktivitas ada yang kita nggak suka, misalnya terlanjur marah, oke udah terjadi, malamnya kita bangun sebelum
setelah sholat isya, duduk diam santai, napas sadar. Itu namanya tafakkur. Introspeksi. Baru putar lagi videonya, memorinya. Tonton. Jangan menilai. Kenapa ya begitu? Oh, jangan. Itu ribet nanti. Setan masuk. Nah, kalau kita udah terbiasa mengevaluasi diri, introspeksi setiap malam, lama-lama otomatis, Pak. Menghisap diri itu kalau dalam bahasa teologi namanya hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Nah kan itu, kita nggak nunggu harus dihisap malaikat. Kita udah hisap diri kita. Namanya muhasabah. Bahasa Indonesianya introspeksi diri. Penelitian diri, self-inquiry. Itu kita biasa. Ada orang udah umur 70 nggak terbiasa begitu. Masih kayak anak-anak jiwanya. Marah-marahin orang, kesel, gampang tersinggung, pensiun kan stres, ini udah ini PHK, ribet. Nah saatnya kita butuh banget ilmu seperti ini. Ya, jazakallahu khairan. Ya, memang ya sebentar. Belum ada pertanyaan. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ya, insyaallah. Satu lagi. Silakan Bu Linda. Jadi gini, di awal kan Bang Dambe bilang ya, ada orang tuh yang sholatnya luar biasa, puasa Senin Kemisnya, sampai jidatnya hitam. Tapi mungkin dia nggak ikhlas atau dia tidak apa ya istilahnya, jadi nggak mengena gitu loh. Ini negatif thinking saya terhadap orang tersebut. Dan kalau kita diskusi sama teman-teman, oh iya ya kok dia begitu ya. Nah, untuk menghadapi orang yang seperti itu, sampai dia tuh nggak mau gabung sama kita pengajian, apakah kita cukup hanya mendoakan supaya dia bisa mendapat hidayah? Itu gimana menghadapi orang yang seperti itu di lingkungan kita? Ya. Oke, Bu Linda begini. Ibu Linda menceritakan sosok itu di sini. Saya tidak perlu tahu persis orang itu. Pada waktu Ibu Linda menceritakan sosok itu di sini, ataupun Ibu Linda ngobrol sama saya berdua, maka pengalaman Ibu dengan orang itu hadir di pikiran Ibu. Personalitinya kan? Ya. Termasuk reaksi emosional Ibu terhadap sosok itu in your mind. Oke? Nah, setelah kita belajar ini, Bu, kita harus bisa dengan teliti untuk bijaksana menyikapi orang itu dan diri kita. Prioritas pertama kita dulu adalah sadar diri dulu kita. Sadar diri dulu. Jadi dia bukan urusan kita. Oh, oke. Okay. Iya, itu dulu pertama. Karena kalau kita ngomong sama dia pun, ibu belum menyelesaikan urusan ibu dengan dia di pikiran ibu, itu nanti sebelum ketemu aja kita udah mangkel gitu. Udah ribet gitu. Makanya saya bilang, sebelum kita berurusan sama orang yang keras kepala lah, apapun itu masalah bisnis, kayak masalah pemahaman agama, intinya keras kepala, egois. Kalau kita ketemu orang begitu, kita selesaikan dulu persepsi kita tentang orang itu di diri kita. Apa maksudnya persepsi kita? Kalau kita juga, nah tadi Ibu sebenarnya menyebut tadi negatifnya saya, tapi untungnya Ibu sadar. Kadang-kadang kita juga secara otomatis kita mikir buruk sama orang, asumsi. Karena kita punya trauma berhubungan sama dia ngobrol. Nah trauma ini belum selesai. Kita jadi terintimidasi jiwa kita. Itulah pentingnya materi-materi awal di kajian ini. Mengenal diri. Jadi kalau kita masih bereaksi pada orang itu di pikiran kita, pakai ego, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Karena itu kita selesaikan di diri kita. Masuk ke kolbu, ya Allah, orang ini hadir dalam hidupku, aku jujur kesal. Apa pelajarannya buatku ya Allah? Akhirnya orang itu hanya trigger aja untuk membuat kita self-inquiry. Membaca makna buat kehidupan kita. Nah, kalau dia sudah mulai mengganggu komunitas kita, ya di sini kan ada pemimpin. Biasanya orang-orang begitu memang akan menyingkir sendiri kok. Ini pelan-pelan udah terasa loh ini. Grup kita ini ibaratnya terjadi perjalanan.
Nah, menyikapi orang yang seperti itu, kita harus selesaikan dulu persepsi kita tentang dia di pikiran kita. Karena nanti dia bisa tidur enak, kita nggak bisa tidur enak. Betul. Oke, nah ada satu lagi Bu Linda. Saya sering bilang, orang sudah memfitnah saya, orang sudah kata kotor. Saya udah nggak mau pakai ego. Saya ambil itu pelajaran. Kan dia nggak tahu. Urusan dia mau berubah, urusan dia. Tapi saya selesaikan di diri saya. Setelah itu saya diam, saya ke kolbu. Saya malah, sebenarnya sih bukan mendoakan dia ya. Saya bayangkan, memberikan kasih sayang aja di imajinasi saya ke dia. Itu langsung kena. Tapi bukan mau mengubah dia, itu mah urusan dia sama Tuhan. Nah, cara pandang seperti ini namanya takwa. Kita bisa memilah-milah urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Nah, sebetulnya ketika kita ribet melihat orang yang nyebelin, kita yang belajar, Pak. Kita yang belajar. Itu namanya self-inquiry. Saya nulis buku judulnya Iqra, Pak. Tapi nggak bisa dikirim ya ke Kanada ya. Jauh. Nah, ada PDF-nya sih. Itu di situ saya memberitahu itu self-inquiry, Iqra. Bacalah setiap peristiwa sebagai cerminan buat kita. Nah, cuman orang yang egois itu susah, Pak. Susah, Bu, untuk melakukan itu. Nanti, Bu, lama-lama kalau Ibu sudah stay di kolbu, Ibu merasa berubah, lebih damai, lebih intens. Orang-orang begitu nggak hadir lagi dalam hidup kita. Nggak diizinkan Allah. Nggak akan. Kalaupun masih hadir, nggak mengganggu kita. Oke. Kan like attract like. Insya Allah nih ini berkah buat Ibu. Karena kalau nggak, gue nggak mau ketemu lu gitu. Kita pindah kelompok arisan. Ada lagi orangnya beda tapi kelakuan sama. Berarti yang belajar siapa? Jangan-jangan jiwa saya ada yang mengundang sosok ini. Tukang gosip, ketemunya tukang gosip. Iya nggak? Orang yang senang ngomongin politik, yang negatif, itu ketemunya sejenis. Lama-lama nanti kita mulai auzubillah berlindung dari yang begitu-begitu. Bukan sok suci. Bukan kita tetap bergaul, tapi kita bisa dewasa melihatnya. Ini urusan pertemanan, ini urusan bisnis, ini urusan perbedaan pemahaman agama. Kita elegan gitu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bang Damin. Saya doakan juga karena saya melihat Ibu nanya ini berarti sudah waktunya juga Allah sudah waktunya juga Ibu dapat penyelesaian, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Karena semua problem itu adalah persepsi kita yang keliru terhadap apapun. Sebentar ya Pak. Pak Fahri, maksudnya ada pertanyaan? Angkat tangan barusan. Ya. Silakan Pak Fahri. Assalamualaikum Bang Dami. Waalaikumsalam. Saya hanya mau bilang dan sedikit bertanya. Sejak awal tahun ini baru untuk pertama kalinya dalam hidup saya yang udah menjelang kepala 7 nih, saya sangat memperhatikan. Saya baru mulai sholat, alhamdulillah. Saya banyak ikutin kajian-kajian yang bermacam-macam, dan lambat laun saya juga bisa mulai memilah-milah seperti yang Bang Dami bilang tadi, yang mana patut diikutin dan yang mana yang kurang, asal kita tahu aja gitu. Dari yang menurut saya kurang patut kali saya ikutin, tetap aja keluar pertanyaan-pertanyaan yang selalu terbersit di benak saya itu. Seperti misalnya sholat. Di waktu sholat katanya jangan melakukannya di tempat yang gelap. Jangan melakukannya dengan mata tertutup, terpejam. Lalu drive saya untuk sholat mungkin tidak seperti atau belum seperti seorang muslim pada umumnya. My drive untuk sholat adalah belakangan karena selalu my main thing is pengen mendoakan. Padahal saya belum apa-apa gitu ya. I want to pray for my parents, for my brother and sisters, untuk cucu-cucu. So my question is very simple.
salahkah itu? That's about it, Bang Nami. Thank you. Terima kasih Mas Fari, Pak Fari ya. Pak Fari, terima kasih, pertanyaan ini bagus sekali dan mudah-mudahan berkah Allah hadir saat ini untuk memberikan petunjuk buat kita semua. Di pertemuan yang lalu Pak, itu sempat kita bahas canonical prayer. Prayer yang ada aturannya. Sebelumnya sempat kita bahas Pak, apa itu prayer? What is prayer? Dari kecil kita dapat prayer itu adalah ritual sholat dan doa-doa harian. Nah, dalam perjalanan saya pribadi pun Pak, itu saya mengalami satu pemahaman yang makin mendalam tentang what is prayer. Jadi bayangin Pak, Tuhan di bumi, manusia di bumi, katakanlah Tuhan yang tak terbatas di atas. Manusia itu sebetulnya itu akan memanggil Tuhan kalau ada situasi terpuruk. Nah, secara niscaya, termasuk ateis. Ateis sekalipun, saya sering ketemu ateis. Saya malah senang ketemu mereka. Kenapa? Saya akan jelaskan betapa kita butuh Tuhan secara logik. Kalau pakai pendekatan dogma, mereka nggak terima. Karena kenapa? Mereka menyaksikan orang-orang beragama itu banyak yang tidak sinkron juga dengan perilakunya. Jadi bisa dimengerti. Nah, jadi pada saat kita situasi sulit, Pak, kita niscaya butuh untuk memanggil Tuhan. God, please help me. Nah, komunikasi yang sangat jujur ini, jujur dan personal ini yang disebut personal prayer. Siapapun melakukan ini, apapun bentuk agamanya. Karena prayer adalah pertemuan manusia dengan Almighty yang tak terbatas. Saya nyebut Almighty dulu. Di Islam disebut Allah. Dia adalah kasih, cinta, apapun namanya. Nah, jadi ini namanya the way of fear, Pak. Tapi juga ada jiwa orang. Ada waktu dia ngelihat alam, Pak, yang indah. Dede pasti suka nih. Alam itu memberi satu efek sacredness kepada jiwa kita. So beautiful gitu. Musik yang indah. Nah, ini satu jalur lagi namanya the way of love. Kenapa love? Karena love terkait dengan beauty. Jadi batin kita jadi lembut. Ada humility, ada keharuan. Nah, yang pertama dia akan ketemu the majesty of God, present dalam experience dia. Yang kedua, the mercy of God. Nah, yang ketiga juga ada kita dapat bimbingan langsung ke hati kita saat kita bertanya. Tiba-tiba ngerti, Pak. Itu namanya the way of knowledge. Ma'rifat. Nah, Bapak tinggal meneliti Bapak dominan di mana. Orang-orang yang tadi Bapak ceritakan itu terjebak di dogma, Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Kalau prayer itu jangan tutup mata, gelap. Itu sangat artifisial pemaknaan begitu. Ya, Pak ya? Nah, jadi pertama prayer itu adalah sebuah horizon pertemuan manusia dengan Tuhan. Ada namanya personal prayer. Nah, ketika kita dialog personal itu, kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu kesaksian. Nah, kita ingin mengulang itu, Pak. Intens. Karena godaan kehidupan banyak. Ditagih hutang lah, inilah itu. I need. Makanya nabi-nabi, para guru yang sudah tercerah, itu punya metode. Itulah sholat 5 waktu. Nah, Bapak Fari, saya sarankan putar lagi YouTube yang tentang canonical prayer. Di situ cukup detail, Pak, saya jelaskan. Kenapa perlu wudhu? Kenapa perlu ada ini? Ini surrender, Pak. Ada ajan adalah panggilan kerinduan pada Tuhan. Ya, iqomat. Nah, muncullah ritual dalam tradisi Nabi Muhammad ada, tradisi Nabi Ibrahim ada juga.
Di Islam pun ada Syiah, ada Sunni, secara garis besar teologinya, ada mazhab fikih. Nah itu jadi nggak usah dalamin ke situ Pak Fahri. Nggak cukup waktu Pak, ngapain? Oke, jadi ada namanya canonical prayer. Canonical means prayer pertemuan dengan Tuhan yang ada aturannya. Ada dress code-nya, ada bacaannya bahasa Arab. Untuk menjaga sacredness. Yang ketiga ada lagi namanya intellectual prayer. Tafakur, bermeditasi kalau dalam bangun tengah malam, yang dibilang Pak Irfan tadi, Bapak merenungkan perjalanan hidup Bapak. Ya Allah, petunjuknya apa ya buat kehidupan ini? Apa maknanya peristiwa ini? Sediain waktu. Kalau kita tidak temukan maknanya, trauma itu ngikut seumur hidup. Sehingga hidup kita sehari-hari ngulang itu lagi. Sediain waktu diam, ya Allah, peristiwa kemarin terjadi atas izin-Mu. Bantu aku untuk bisa mengerti. Itulah guna kajian ini, Pak. Saling mengingatkan agar Pak Fahri dapat juga ilham dari Allah langsung. Apa cirinya kalau sudah dapat? Menenteramkan pengetahuan itu. Dan jelas. Itu intellectual prayer. Yang keempat ada namanya heart prayer. Bertemu Tuhan di kolbu. Apa itu? Udah jadi pecinta, Pak. Kehidupannya itu sudah jadi prayer fashion man kalau kata guru saya. Dia adalah penampilan dari doa itu sendiri. Ya itulah nama-nama Tuhan tadi. Nah, kembali kepada yang tadi Pak Irfan. Bukan salah atau tidak. Bapak temukan ritmik Bapak yang bisa akrab dengan Tuhan. Nah, kalau tentang bolehkah menutup mata itu, yang tidak ada memang hadisnya, tapi dipahami secara lateral. Janganlah kamu sholat sambil menutup mata. Bukan mata lahir, Pak. Mata batin. Justru pada waktu kita nutup mata, jadi khusyuk, Pak. Itu pemahamannya lateral tuh. Mata batin. Justru jangan nutup mata batin. Ini kan kolbu kita mulai terbuka pelan-pelan. Realize, rasain. Ada orang udah bisa komunikasi sama tanaman. Sama hewan, ada. Yang kita nggak tahu, teks Quran itu kan tulisan yang mati. Tapi kolbu yang terbuka bisa melihat. Maaf saya kasih contoh nih, rada ini Pak Afali. Saya kan suka ngajar ABG Pak, anak milenial. Lagu favorit mereka itu ada namanya Pak Perfect, lagunya Ed Sheeran. Tahu nggak Pak Irfan itu? Buka Pak. Ini contoh aja. Itu kalau saya ngajar anak mahasiswa, saya ambil gitar sama anak saya, gimana mau nyambung sama mereka Pak? Nggak dengar mereka. Ngomong ayat, nggak jelas lah. Saya ambil gitar, saya nyanyi. I found a love for me, darling just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. Baby, yeah, dancing in the dark with you between my arms. Itu Pak, yang dengerin. Masya Allah. Goyang-goyang mereka Pak. Di pikiran mereka Pak, ada klip. Imajinasi mereka masing-masing itu ada klipnya. Kayak video klipnya. Kalau Pak Fahri beda dong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, wow, the wonderful world. Gitu. Itu ada klipnya juga, Pak. Mantap. I see skies of blue. Lihat langit. And cloud of white. The bright blessed day. The dark sacred night. And I think to myself, Alhamdulillah. Gitu. Nah, beda generasi, beda klip di pikirannya. Jadi nanti Pak, ya ini memang kita sebenarnya cuma sekali ya bahas canonical prayer. Imajinasi kita itu karunia dari Allah. Kalau batinnya bersih, itu bisa ngelihat klip yang bagus. Nah, coba buka tuh Mbak Baby, ya.
Ed Sheeran, lihat klipnya dia, itu viewernya itu miliaran. Kenapa? Karena seniman, karena hatinya tulus, penuh cinta, itu mampu mengambil imajinasinya itu, gambarnya, dia buat dalam bentuk klip. Dan begitu kita nonton, ada nadanya, kita masuk. Ada lagi tuh aliran Islam. Oh, musik kan haram. Musik yang mana dulu? Musik kan beauty of God, kehadiran Tuhan dalam bentuk keindahan. Iya. Musik yang mana dulu? Itu dalam kedangkalan pemahaman. Saya ikut beberapa kelompok-kelompok spiritual Islam. Itu ada kok nasib. Dan saya tulis nasar, apa sih Pak Irfan buku? Art, knowledge and the secret, kemudian art and spirituality. Jadi Bapak juga Pak Fari lagi di alam, itu terjadi prayer. Nah, ritual sholat salah satu bentuk bertemu Tuhan yang formal. Jadi jangan kaku di situ. Oke, thank you. Itu TTDD itu saya lihat gambar-gambarnya di belakang kayaknya ada pantai itu. Benar nggak TTDD? Bukan ya? Oh, itu Gunung Rocky. Oh iya iya. Weh, man. Itu Pak Fari ya. Jadi Islam itu indah, Pak. Thank you. Ya pastilah. Beragama itu elit, Pak. Orang yang banyak orang beragama itu hanya turunan, Pak. Beragama itu untuk jiwa-jiwa yang elit. Jiwa elit nggak ada kaitan sama kaya miskin. Jiwa yang tulus dan humble, rendah hati. Kena tuh. Dan tidak terlambat, Pak Fari. Nggak terlambat, insya Allah. Thank you, Bang. Thank you. Terima kasih, Pak Fari. Thank you. Ya, barangkali itu penutup pertanyaan untuk sesi ini. Jazakallahu khairan, Ustaz Dame, atas penjelasannya, atas halakahnya, atas waktunya. Alhamdulillah, dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua, insya Allah. Mari kita tutup kajian kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaan, wa arina batilan batilan warzuqna tinaban. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.